Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Perkenalkan, nama saya Agustina Tasikpasau, jurusan Manajemen Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya mengenai tentang mata kuliah rekayasa perangkat lunak, dan di sini saya akan membahas tentang Rapid Application Development. Nah, yang pertama yang akan saya bahas ialah sejarah Rapid Application Development. Rapid Application Development adalah istilah awalnya digunakan untuk menggambarkan proses pengembangan perangkat lunak pertama kali dikembangkan dan berhasil digunakan selama pertengahan 1970-an oleh sistem pusat pengembangan New York Telephone Co. di bawah arahan dan Galen. Setelah serangkaian implementasi sangat berhasil dari proses ini, Galen kuliah secara ekstensif dari berbagai forum dan metodologi, praktek, dan manfaat dari proses ini. RAD melibatkan pengembangan dan pembangunan prototipe interaktif pada tahun 1990. Dalam buku RAD, Rapid Application Development, James Martin didokumentasikan penafsirannya tentang metodologi baru-baru ini. Istilah dan singkatan yang telah datang untuk digunakan dalam lebih luas pengertian umum yang mencakup berbagai metode yang bertujuan untuk mempercepat pengembangan aplikasi, seperti penggunaan kerangka perangkat lunak dari berbagai jenis seperti kerangka kerja aplikasi web. Pengembangan aplikasi yang cepat merupakan respon terhadap proses yang dikembangkan pada 1970-an dan 1980-an, seperti struktur sistem, metodologi analisis dan desain, dan model waterfall lainnya. Satu masalah dengan metodologi sebelumnya adalah bahwa aplikasi begitu lama untuk membangun bahwa persyaratan telah berubah sebelum sistem itu selesai, sehingga sistem tidak memadai atau bahkan tidak dapat digunakan. Masalah ini adalah asumsi bahwa persyaratan metodis tahap analisis yang akan mengidentifikasi semua persyaratan penting membuktikan fakta bahwa ini adalah jarang terjadi, bahkan untuk proyek-proyek dengan profesional yang sangat berpengalaman di semua tingkatan. Dimulai dengan ide-ide dari Brian Gallagher, Alex Balisin, Berin Boehm, dan Scott Soult, James Martin mengembangkan pendekatan pengembangan aplikasi yang cepat selama tahun 1980 di IBM, dan akhirnya diresmikan itu dengan menerbitkan sebuah buku pada tahun 1991. Jadilah yang namanya Rapid Application Development. Nah, itulah sedikit sejarah aplikasi development yang saya jelaskan. Kemudian kita akan melangkah ke pengertian Rapid Application Development. Rapid Application Development atau Rapid Prototyping adalah model proses pembangunan perangkat lunak yang tergolong dalam teknik incremental bertingkat. Rapid Application Development adalah metodologi pengembangan perangkat lunak yang berfokus pada membangun aplikasi dalam waktu yang sangat singkat. Kemudian, keunggulan dan kekurangan Rapid Application Development. Keunggulan Rapid Application Development yang pertama itu membeli sistem yang baru memungkinkan untuk lebih menghemat biaya ketimbang mengembangkan sendiri. Kemudian, proses pengiriman menjadi lebih mudah. Hal ini dikarenakan proses pembuatan lebih banyak menggunakan potongan-potongan skrip, mudah untuk diamati karena menggunakan metode prototip, sehingga user lebih mengerti akan sistem yang dikembangkan. Lebih fleksibel karena pengembang dapat melakukan proses desain ulang pada saat bersamaan. Bisa mengurangi penulisan kode yang kompleks karena menggunakan wizard. Keterlibatan user semakin meningkat karena merupakan bagian dari tim secara keseluruhan, mampu meminimalkan kesalahan-kesalahan dengan menggunakan alat-alat bantuan atau case tools, mempercepat waktu pengembangan sistem secara keseluruhan karena cenderung mengabaikan kualitas, tampilan yang lebih standar dan nyaman dengan bantuan software-software pendukung. Kemudian, kekurangan dari Rapid Application Development. Yang pertama, melakukan pembelian belum tentu bisa menghemat biaya dibandingkan dengan mengembangkan sendiri, membutuhkan biaya tersendiri untuk membeli peralatan-peralatan penunjang seperti software dan hardware.
kesulitan melakukan pengukuran mengenai kemajuan proses, kurang efisiensi karena apabila melakukan pengkodean dengan menggunakan tangan bisa lebih efisien, ketelitian menjadi berkurang karena tidak menggunakan metode yang formal dalam melakukan pengkodean, lebih banyak terjadi kesalahan apabila hanya mengutamakan kecepatan dibandingkan dengan biaya dan kualitas. Fasilitas banyak yang dikurangi karena terbatasnya waktu yang tersedia, sistem sulit diaplikasikan di tempat yang lain, fasilitas yang tidak perlu terkadang harus disertakan karena menggunakan komponen yang sudah jadi, sehingga hal ini membuat biaya semakin meningkat. Kemudian, unsur-unsur dari Rapid Application Development yaitu prototyping. Sebuah aspek kunci dari RAD adalah pembangunan prototip untuk tujuan membangkitkan kembali desain untuk kebutuhan pengguna. Tujuannya adalah untuk membangun sebuah fitur ringan yang hasil akhirnya dalam jumlah pendek dengan waktu yang memungkinkan. Prototipe awal berfungsi sebagai bukti konsep untuk klien, tetapi lebih penting berfungsi sebagai titik berbicara dan alat untuk kebutuhan pemurnian. Kemudian, Iterative Development. Iterative Development berarti menciptakan versi yang lebih fungsional dari sebuah sistem dalam siklus pembangunan pendek. Setiap versi ditinjau dengan klien untuk menghasilkan persyaratan untuk membuat versi berikutnya. Proses ini diulang sampai semua fungsionalitas telah dikembangkan. Panjang ideal iteratif adalah antara 1 hari atau yang lebih dekat metodologi agil dan 3 minggu. Setiap siklus pembangunan memberikan pengguna kesempatan untuk memberikan umpan balik, memperbaiki persyaratan dan kemajuan melihat dalam pertemuan sesi fokus grup. Hal ini akhirnya pembangunan berulang yang memecah masalah yang melekat dalam metodologi fleksibel dibuat pada 1970-an. Kemudian time boxing. Time boxing adalah proses menunda fitur untuk versi aplikasi di masa mendatang untuk melengkapi versi saat ini sebagai ketetapan waktu. Ketetapan waktu merupakan aspek penting dari RAD karena tanpa itu ruang lingkup dapat mengancam untuk memperpanjang iterasi pembangunan sehingga membatasi umpan balik dari klien, meminimalkan manfaat dari pembangunan berulang, dan berpotensi mengembalikan proses kembali ke pendekatan metodologi air terjun. Kemudian, tim member. Metodologi RAD merekomendasikan penggunaan tim kecil yang terjadi dari anggota yang berpengalaman, serbaguna, dan motivasi yang mampu melakukan peran ganda. Sebagai klien memainkan peran penting dalam proses pembangunan, sumber daya klien khusus harus tersedia selama awal join application development. Sesi serta focus group sessions dilakukan pada akhir siklus pembangunan. Pendekatan manajemen aktif dan manajemen yang terlibat sangat penting untuk mengurangi risiko siklus pembangunan diperpanjang, kesalahpahaman klien, dan melebihi tenggat waktu. Di atas manajemen semua harus kuat dan konsisten dalam keinginan mereka untuk menggunakan metodologi Rapid Application Development. Selain menegakkan waktu yang ketat, manajemen harus fokus pada pemilihan anggota tim, motivasi tim, dan pada clearing hambatan birokrasi atau politik. Kemudian RAD Tool. Salah satu tujuan utama dari metodologi Rapid Application Development yang dikembangkan oleh James Martin pada tahun 1980-an adalah untuk memanfaatkan teknologi terbaru yang tersedia untuk mempercepat pembangunan. Jelas teknologi tahun 1980 sudah kuno, tetapi fokus RAD tentang alat terbaru adalah sama pentingnya dari hal seperti ketika metodologi awalnya diciptakan. Kemudian fase-fase dalam pemodelan Rapid Application Development. Yang pertama, business modeling. Aliran informasi di antara fungsi-fungsi bisnis dimodelkan dengan suatu cara untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Informasi apa yang mengendalikan proses bisnis? Informasi apa yang dimunculkan? Siapa yang memunculkannya? Kemana informasi itu pergi? Siapa yang memprosesnya? Kemudian, data modeling. Aliran informasi yang didefinisikan sebagai bagian dari fase business modeling disaring ke dalam serangkaian objek data yang dibutuhkan untuk menopang bisnis tersebut. Karakteristik atau disebut atribut
Masing-masing objek diidentifikasikan dan hubungan antara objek-objek tersebut didefinisikan. Kemudian proses modeling. Aliran informasi yang didefinisikan di dalam fase data modeling ditransformasikan untuk mencapai aliran informasi yang perlu bagi implementasi sebuah fungsi bisnis. Gambaran pemrosesan diciptakan untuk menambah, memodifikasi, menghapus, atau mendapatkan kembali objek data. Kemudian application generation. RAD mengasumsikan pemakaian teknik generasi keempat. Selain menciptakan perangkat lunak dengan menggunakan bahasa pemrograman generasi ketiga yang konvensional, RAD lebih banyak memproses kerja untuk memakai lagi komponen program yang ada, atau pada saat memungkinkan, atau menciptakan komponen yang bisa dipakai lagi, atau bila perlu. Pada semua kasus, alat-alat bantu otomatis dipakai untuk memfasilitasi konstruksi perangkat lunak. Kemudian testing and turnover. Karena proses RAD menekankan pada pemakaian kembali, banyak komponen program telah diuji. Hal ini mengurangi keseluruhan waktu pengujian, tetapi komponen baru harus diuji dan semua interface harus dilatih secara penuh. Nah, dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat menggunakan metode RAD dapat disimpulkan sebagai berikut. Pengguna RAD harus digunakan secara tepat, sebab bila tidak, maka akan menimbulkan kerugian-kerugian seperti biaya yang semakin membengkak dan waktu yang semakin lama. Penggunaan metode RAD harus digunakan dengan mempertimbangkan aspek waktu dan biaya secara seimbang, tidak diprioritaskan satu persatu. Kemudian, sebagai salah satu alternatif dari SDLC, maka RAD dapat dijadikan acuan untuk mengembangkan suatu sistem informasi yang unggul dalam hal kecepatan, ketepatan, dan biaya yang lebih rendah. Kemudian, dengan menggunakan RAD, maka keterlibatan user menjadi semakin meningkat, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepuasan user terhadap sistem yang dikembangkan. Nah, demikianlah hasil presentasi saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.